Setelah menunjukkan wujudnya, Vermel langsung diikat oleh Obsidian menggunakan rantai sihir. Obsidian merasa sangat puas karena penelitian yang dilakukannya tidak sia-sia. Alto yang baru sampai pun dibuat kebingungan saat melihat apa yang sedang terjadi. Obsidian mengaku telah mengembangkan cairan khusus dan menjadikan beberapa murid jadi bahan percobaan. Akibatnya, orang yang disuntik akan mengamuk dan mengeluarkan sihir iblis. Pengakuan itu pun membuat Alto sangat marah dan dari kemarahan itu mengalirkan kekuatan baru untuk Vermel. Alto berusaha untuk menghentikan Vermel yang saat itu terbebas dan langsung menyerang Obsidian. Namun sialnya, serangan itu menusuk tepat di jantung Alto yang membuat situasi jadi lebih kacau. Jauh di dalam dirinya, Vermel merasa tenggelam di dasar air dan dikelilingi oleh kegelapan. Alto kemudian muncul dalam kegelapan tersebut dan memberi harapan baru untuk Vermel. Perasaan itu membuat pikiran Vermel jadi kacau dan berevolusi menjadi lebih besar. Lilia tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melihat Alto yang tergeletak. Tanpa disangka, Alto bisa kembali bangkit dan menghentikan Vermel. Alto pun bisa menyadarkan Vermel sehingga kembali ke wujud semula. Namun Alto mengalami luka yang cukup parah dan hampir dipastikan mengalami kematian. Vermel kemudian mengalirkan sihir emas agar bisa menutupi luka di tubuh Alto. Dan ajaibnya, luka itu pun bisa langsung sembuh dan Alto pun bisa diselamatkan. Namun tiba-tiba, Obsidian menyuntikkan cairan pada tubuhnya sendiri dan merubahnya jadi manusia setengah iblis. Obsidian menciptakan iblis buatan yang digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Iblis itu adalah bagian dari eksperimen dan sudah memakan banyak iblis rendah. Obsidian sangat pede jika iblis buatannya bisa mengalahkan Vermel. Namun tetap saja, iblis buatan tak bisa mengalahkan Vermel yang merupakan iblis asli. Bahkan Vermel bisa mengalahkan iblis itu dengan satu pukulan saja. Obsidian yang mau kabur pun dihadang oleh Chris dan diakhiri oleh Vermel. Alto kemudian tersadar di saat semuanya sudah selesai. Lilia langsung meluapkan rasa bahagia dengan memeluk dan menangis di pelukan Alto. Begitupun dengan Elena yang berhasil mengalahkan iblis yang menghadangnya. Alto kemudian menemui Vermel yang merasa bersalah karena telah menusuk Alto. Vermel menjelaskan kalau dirinya tidak menyelamatkan Alto, melainkan menanamkan jantungnya pada tubuh Alto. Dengan kata lain, Alto hidup dengan jantung iblis dan akan saling terhubung dengan Vermel. Jika Alto mati, Vermel pun akan ikut mati, begitupun sebaliknya. Padahal, Vermel adalah iblis yang memiliki umur panjang dan bisa hidup berabad-abad. Obsidian ditangkap oleh pihak kepolisian dan pertarungan ketua OSIS pun sudah menyebar. Para murid yang jadi korban pun sudah tersadar, begitu juga dengan Rex. Mulai saat ini, Alto membutuhkan mana milik Vermel agar jantungnya bisa terus berdetak. Alto pun meminta penjelasan Vermel tentang sikap Vermel yang jadi dingin dan jarang bicara. Vermel merasa kalau dirinya adalah iblis pembawa petaka yang tak pantas ada di samping Alto. Vermel akan kembali ke dalam buku setelah bertanggung jawab dengan tubuh Alto. Namun bagi Alto, Vermel adalah familiarnya yang sangat berharga. Vermel kemudian menyelinap masuk ke kamar Alto yang sedang tertidur pulas. Entah apa niat Vermel, namun yang jelas Vermel memiliki ukuran jumbo dan terlihat sangat menggoda. Mungkin saja Vermel merasa kangen dan ingin memastikan kondisi Alto. Esok harinya, Alto dibuat kebingungan saat melihat teman satu kelasnya lagi pada galau. Semua murid lelaki merasa galau dikarenakan Vermel tak datang ke akademi. Sedangkan para cewek merasa galau karena tak bisa melihat Obsidian yang ditangkap polisi. Alto beralasan kalau Vermel sedang tak enak badan, yang padahal Vermel ingin menyendiri dan berada di suatu tempat. Vermel kemudian didatangi oleh Lilia yang sudah mendapat penjelasan dari Alto. Vermel pun meminta maaf pada Lilia karena sudah berbohong dan berpura-pura jadi manusia. Vermel masih merasa bersalah dengan kejadian yang menimpa Alto sebelumnya. Namun bagi Lilia, iblis ataupun manusia bukan hal yang penting dan tak perlu meminta maaf.
Lilia pun menanyakan perasaan Vermel pada Alto yang membuat Vermel merasa bingung. Lilia menyarankan agar Vermel lebih percaya kepada Alto dan tak perlu merasa gelisah. Sementara Alto sangat mencemaskan Vermel yang saat itu belum pulang. Tak lama, Vermel pun pulang ke rumah dan disambut hangat oleh Alto. Vermel mengatakan kalau dirinya adalah iblis yang sudah berbuat jahat pada Alto. Vermel pun memberanikan diri untuk mengungkapkan semua perasaannya ke Alto. Meski Vermel adalah iblis, namun Vermel ingin terus tinggal bersama Alto. Hal itu pastinya membuat Alto merasa senang dikarenakan keduanya memiliki perasaan yang sama. Dan pada akhirnya, mereka pun saling bermesraan dan menutup malam dengan cara berciuman. Kissしたい. Paginya, Vermel memakai baju seragam akademi yang malah membuat Vermel terlihat makin seksi. Seragam itu sengaja dipinjamkan oleh pihak akademi agar bisa menutupi tubuh Vermel. Namun tetap saja, seragam itu tak bisa menutup bagian depan Vermel yang berukuran jumbo dan juga bulat. Hubungan keduanya pun sudah membaik dan mereka pun berangkat sekolah. Beralih ke tempat lain dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menelpon. Orang ini bernama Lolit dan rekan wanitanya yang bernama Helioder. Lolit membicarakan tentang guru obsidian yang kalah bertarung saat melawan Vermel. Belum diketahui ada hubungan apa, namun yang jelas keduanya ahli dalam ilmu sihir dan sudah mencapai Platinum Square. Alto bersama Vermel kemudian sampai di akademi dan jadi pusat perhatian para murid. Ditambah lagi, Vermel memakai rok mini yang menggantung dan bagian depan yang terlihat sangat jelas. Penampilan itu membuat para murid jadi gagal fokus, termasuk saya sendiri. Para cowok pun merasa sangat senang karena bisa melihat Vermel memakai baju seragam. Namun ada sebagian yang kecewa dan berharap Vermel memakai baju yang lama. Semua murid menjaga familiarnya dikarenakan ujian Brand Square sudah semakin dekat. Sementara Alto malah sibuk dengan Vermel dan mojok di pojokan. Apapun kondisinya dan dimanapun tempatnya, Vermel pasti meminta jatah pada Alto. Alto hanya bisa menuruti permintaan Vermel dan tak bisa menolak meski di lingkungan akademi. Mereka kemudian masuk ke dalam kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Tak lama, mereka kedatangan para anggota OSIS yang datang untuk mencari Alto. Alto dan Vermel pun dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Elena memberitahu kalau guru obsidian sudah kabur dari penjara sihir Ortigia. Para OSIS belum mengetahui tentang identitas makhluk yang menghadang Elena. Semua kejadian itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mereka hanya mendengar Alto melawan obsidian dan meminta Alto agar menceritakan kejadian yang terjadi. Dan tiba-tiba, mereka langsung mengancam Alto menggunakan senjata. Alto dipaksa mengatakan suatu hal yang penting yang selama ini dirahasiakan oleh Alto. Vermel langsung memberi kode pada Alto agar Alto tak berbohong dan mau berkata jujur. Alto terpaksa berkata jujur dan mengatakan kalau Vermel adalah iblis. Alto menjelaskan kalau Vermel bukanlah iblis jahat dan tak bersalah dalam kejadian tersebut. Bahkan, Alto siap dikeluarkan jika keberadaan Vermel mengancam akademi. Bagi Alto, Vermel jauh lebih penting dari sebatas familiar. Dan entah kenapa, Elena tak masalah dengan hal itu dan malah menawari Alto untuk bergabung dengan anggota OSIS.